Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi ke video tutorial Microsoft Excel. Nah, pada video kali ini gue mau bahas mengenai fungsi if yang dikombinasikan dengan left, mid, and right. Nah, pada video sebelumnya kan kita udah bahas mengenai fungsi if yang lebih mudah kayak if single. Kemudian kita juga udah membahas if ganda pada video sebelumnya. Nanti aku taruh di link deskripsi juga teman-teman belum tahu. Nah, pada kesempatan ini gue mau gabungin fungsi if dengan formula ini. Nanti hasil akhirnya kan seperti ini, berdasarkan tabel yang ada di sini. Kita hapus saja yang ini, biar kita mulai dari nol. Nah, jika teman-teman perhatikan, ada ID produk. ID produk ini kayak nama-nama produk di supermarket, toko retailer, Indomaret, dan sebagainya. Dan biasanya berbentuk sekumpulan huruf dan angka, dan huruf dan angka. Dan itu adalah kode untuk mempermudah pembacaan dari setiap produknya, produk ID-nya. Langsung aja di sini ada jenis produk nih, jenis produk yang kodenya MAMI. Ada MAMI dan Bu. Let's say Bu, nggak ada, nanti kita lihat aja. Kemudian ada nama produk nanti kita cari buat di sini berdasarkan tabel ini. Kemudian ada rak, yang produk ini harus taruh di mana? Di rak bagian atas, upper, mid, atau lower bagian bawah. Kita fokus ke jenis produk dulu, yang mana tabel referensinya adalah ini. Oke, kita lihat. Oke, kita mulai dari mencari jenis produk. Jenis produk ini berdasarkan ID ini berdasarkan jenis produk. Jadi kita cari kodenya, kode dari left sebelah kiri atau karakter yang paling sebelah kiri. Kita langsung if jika sebelah kiri atau left dari ini, kemudian number of charactersnya ada berapa? Ada 2, 1, 2, 3. Kalau 3 nanti sama 1 dong. Jadi 2 aja, 1, 2. Ini juga 2. 1 M dan A, 2 karakter. Kita masukkan 2, kita tutup kurung sama dengan MA. Jika sama dengan MA, maka itu titik 2, titik koma 2. Kemudian maka dia kita namai makanan berdasarkan ini kan namanya makanan, kalau MA namanya makanan. Kemudian tutup. Setelah itu kita masukkan if lagi, if yang kedua. Nah, teman-teman bisa copy, cuman aku nggak copy deh biar paham. Masukkan left lagi, kemudian masukkan B10, kolom yang cell yang ini sebelah sini. Kemudian 2 lagi sama, kemudian tutup kurung sama dengan MI atau minuman. Maka namanya kita namain minuman. Nah, setelah ini harus selesai. Nggak apa-apa, ini emang kayak gini dari semua juga. Nah, setelah kita selesai, kita drag tuh semuanya dah. Yang MA pasti makanan, yang MI pasti minuman. Kita MA makanan, MI minuman, BU false. Kita lihat nanti gampang. MA makanan, MI minuman. Kenapa ini false? Karena tadi kita nggak masukin rumusnya. Nah, kalau teman-teman bisa masukin rumusnya satu-satu juga nggak apa-apa, tinggal terakhir. Langsung kita ke nama produk berdasarkan ini nih. Ada banyak sekali nih variabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita kayaknya nggak semua deh, cuman sampel aja. Menggunakan mid. Karena apa mid? Karena ada di tengah antara MA dan karakter A, B, C, D. A, B, C. Rumusnya sama kayak dari awal aja. Mid itu tengah. Kemudian teman-teman harus pahami ini nih, rumusnya ada teksnya adalah ini sama, kemudian start number yang keberapa? Yang ketiga dari M1, A2, dan 1 adalah ketiga. Kemudian kita tutup, kita number karakternya ada 3. Kenapa 3? Karena ada 1, 2, 3. 159, 123, 178. Kemudian setelah itu kita tutup. Kemudian kita sama dengan jika 1, 2, 3, maka patokannya ini sekarang. 1, 2, 3 namanya taro. Maka taro. Oke. Taro. Masukin lagi if lagi. Nah, biar cepat, kita copy aja ya. Kita copy aja ini, taruh di sini. If berarti yang harus kita ganti apa dong? If sama dengan taro. Sini if-nya belum. If mid. Nah, kita ganti ininya berdasarkan
ini 159 sama dengan Yakult. 159 sama dengan Yakult. Oke. Nah, sama aja persis. If paste. Kebanyakan. Ini teman-teman hafal deh kalau udah biasa. If mid sama dengan sekian, kemudian kita ganti kodenya juga. Ganti kodenya 178. 178 sama dengan apel. Dan seterusnya sampai ke cola. Kalau banyak ya. Kita tutup. Kita klik kanan. It doesn't matter. It works like that. Oke. Nah, kita lihat. 1, 2, 3 itu kodenya apa? Kodenya taruh. MA itu apa? Makanan. Maka dia taruh di makanan. Maka dia taruh, karena kodenya 1, 2, 3. Kita drag ke bawah, ada Yakult, ada apel. Selainnya kenapa false? Karena kita nggak masukin rumusnya. Ya kan? Kita nggak masukin rumusnya. Kalau mau masukin, satu-satu tuh. Jadi nanti semuanya bisa kedeteksi. Sekarang kita fokus ke penempatan rak yang terakhir. Ada rak A, B, C, dan D. Kita sama, cuman yang membedakan apa? Yang membedakan adalah rumusnya. Tadi kita menggunakan rumus left, mid. Sekarang kita menggunakan rumus right, yang sebelah kanan karena yang paling ujung karena sebelah kanan. Kita copy aja deh, biar cepat. If sini ganti if ya. If kemudian di sini ganti right function, kemudian ini kita hapus saja, nggak mau, soalnya harus dari awal. Right, ya kan, kemudian teksnya ini, kemudian keep number of karakternya 1 doang, kita tutup kurung, sama dengan jika A, nah jika A, maka dia apa? Maka dia upper. Oke. Tulis ulang sampai semuanya selesai. Jika B, di sini ganti B, maka dia mid. Oke. Sini aja deh biar enak. Sama aja ya di sini sama sini. Ini terakhir. Jika ini C, maka dia lower. Kok kamu hafal? Ya kan aku yang buat soalnya. Nah, ini berdasarkan ini. Ada A, B, C. A itu upper, B itu mid, lower itu C. Kemudian kita tutup nih. It doesn't matter, it works though. Kemudian kita tinggal klik 2 kali atau drag ke bawah. Kita lihat. Ketika A, dia pasti upper. Ketika B, dia middle. Ketika C, dia lower, upper, dan ya. Nah, itulah cara penggunaan rumus if kombinasi left, mid, dan right. Tapi menurut aku untuk kasus ini sangat nggak efektif, teman-teman. Nggak sangat efisien. Bayangin, jika kasusnya memang cuma segini datanya, oke lah, mungkin kita bisa ngetik satu persatu. Tapi jika nama produknya ada 100 ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu, masa kita harus nulis satu-satu rumusnya, ya kan? Itu nggak worth it. Ini biasanya digunakan ketika ketika mungkin administrasi sekolah yang pernah aku lihat ya di YouTube itu, kemudian ya jumlahnya nggak begitu besar karena teman-teman harus ketik satu persatu. Tapi ada rumus, nah nanti kita bahas di video selanjutnya rumusnya. Jika teman-teman tahu VLOOKUP, nanti kita gabungin dari left, mid, sama right. Nah, tapi konsepnya sama. Cuman dia menggunakan VLOOKUP. Jadi ketika datanya ada ratusan, ribuan, teman-teman nggak usah nulis, tinggal drag aja ke bawah atau tinggal klik tabelnya, kemudian nanti dia nyari sendiri. Nah, kenapa aku buat video ini? Biar teman-teman tahu konsep dari if, left, mid, dan right dengan tidak membingungkan menggunakan rumus VLOOKUP, lib, mid, dan nanti kan teman-teman takutnya mungkin baru pemula, ada yang masih kebingungan apa itu fungsi if, ini gabungan dengan left, mid, and right. Nanti insya Allah video selanjutnya aku akan upload mengenai VLOOKUP, left, mid, and right. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share. Juga boleh subscribe jika memang channel ini membantu. Mari kita belajar bersama-sama. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.